Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Aku Lola dari Dokter Med Cikembar. Eh, di sini aku meresum buku The Magic karya Rhonda Byrne, mengungkapkan kekuatan kata-kata dari buku tersebut, ulasannya dan pelajaran yang saya dapatkan. Ya, saya tulis juga supaya nggak lupa. Jadi The Magic ini adalah sebuah pencerahan, sebuah perjalanan mendalam ke dalam kekuatan kata-kata suci yang telah membingungkan dan mempesona manusia selama ribuan tahun. Iya gitu. Dalam buku ini, Brand membuka tirai yang menyelimuti makna kata-kata yang seringkali dianggap sebagai kalimat-kalimat biasa. Ternyata kata-kata tersebut adalah teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Begitu teka-teki itu terungkap, dunia baru yang penuh dengan misteri dan potensi menggeliat di hadapan pembaca, di hadapan saya sebagai pembaca. The Magic juga bukanlah sekadar kumpulan pengetahuan, tetapi juga sebuah petualangan. Brand memadukan pembaca melalui perjalanan luar biasa selama 28 hari itu, di mana mereka tidak hanya memahami konsep-konsep baru, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan latihan-latihan yang disajikan dalam buku ini, pembaca juga diajak untuk merasakan secara langsung bagaimana kekuatan kata-kata yang mengubah realitas mereka. Buku ini memiliki kesederhanaan yang menarik, meskipun isinya penuh dengan pemahaman filosofis yang dalam. Bahasanya tetap mudah dipahami oleh saya sebagai pembaca. Brand tidak memperdaya pembaca dengan bahasa yang rumit, melainkan menyajikan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mengena di hati. Keunikan The Magic ini adalah tidak mengenal batasan, tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau keadaan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Jadi buku ini menjanjikan perubahan yang mendalam kalau kita mau memahaminya. Hal ini menjadikan buku ini sangat relevan bagi siapapun yang mencari arti dalam kehidupan, terutama bagi saya yang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari atau sekedar ingin meraih potensi penuh dalam hidup kita. Tidak hanya menjadi sebuah karya, The Magic juga menjadi sebuah fenomena sosial. Banyak orang mungkin mengalami perubahan nyata, beberapa orang mungkin dalam hidup mereka yang sudah menerapkan prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam buku ini. Saya sendiri juga sedikit mengalaminya. Jadi testimoni dari saya sebagai pembaca itu merasakan dampak positif. Dampak positif dalam kehidupan saya. Dan menginspirasi banyak orang juga yang mencoba menjalani perjalanan hidup. Kesuksesan The Magic tidak hanya terletak pada isi dan konsep yang disajikan, tetapi juga pada gaya penyampaian yang digunakan oleh Brand. Jadi dari halaman ke halaman saya bisa merasakan kehangatan dan semangat yang disertakan dalam setiap kata yang ditulisnya. Ini membuat saya merasa seperti sedang berbicara dengan seorang mentor yang bijaksana.
dengan penuh kasih dan pengertian membimbing saya melalui setiap tahap perjalanan atau masalah hidup saya saat ini. Tentu saja tidak semua orang akan sepenuhnya terhubung dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini. Setiap individu pasti memiliki pemahaman yang unik terhadap kehidupan dan spiritualitas, dan tidak ada satu pendekatan pun yang cocok untuk semua orang. Jadi masing-masing orang pasti berbeda. Namun bagi saya yang terbuka untuk mengeksplorasi konsep-konsep baru, siap untuk melakukan perubahan positif dalam hidup saya, karena The Magic ini adalah sebuah wahana yang sangat berharga bagi saya ya. Menarik sekali gitu. Jadi akhir kata The Magic itu bukanlah hanya sekedar buku ya, ia juga sebuah perjalanan spiritual yang mengubah cara pandang dan pola pikir pembaca ya, terutama pola pikir saya. Kadang pikiran dan hati saya juga nggak sinkron gitu. Dengan membaca buku ini, kita hanya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kata-kata itu, tetapi juga diberi inspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan makna. Jadi, kita sadar bahwa hidup ini penuh makna untuk disyukuri gitu. Jadi testimoni itu resumenya seperti itu. Kalau ke kehidupan saya, testimoninya dari baca buku ini yang telah saya alami, dari sekian banyak masalah yang saya rasa udah terpuruk banget, udah gak bisa, udah jatuh, udah sakit sesakitnya, hampir putus asa, gimana ini. Ternyata buku ini memberi pelajaran bahwa kita tuh bisa untuk bangkit, untuk menyadari bahwa masalah itu harusnya dihadapi, dicari solusinya. Ya, solusinya hanya ada di dalam diri kita sendiri, di pola pikir kita sendiri gitu. Menyadari bahwa ini tidak akan seterusnya seperti ini, tidak akan selamanya seperti ini. Ayo bangkit, kita coba untuk menyelesaikannya. Lalu setelah itu juga saya menikmati prosesnya, proses demi proses. Meskipun rasanya masih sedih, sakit, putus asa, tapi saya coba untuk menikmati hal itu sampai habis rasa sakit itu, sampai di mana titik tidak ada rasa untuk tidak membalas masalah itu dengan hal negatif, tapi dengan hal positif, sampai titik dimana saya di saat saya menang, bisa mengatasi masalah ini, saya menyadari ternyata hanya butuh untuk menikmati prosesnya, dan setelah selesai hanya butuh untuk mensyukurinya. Ternyata hanya seperti ini masalah kehidupan tuh. Kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Mau masalahnya datang dari diri kita atau masalahnya datang dari orang lain, kuncinya di diri kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri. Setelah apa yang dilewati, ternyata jika kita bersyukur, menikmati itu, dapatlah hikmahnya. Seperti itu.
banyak sekali dan sangat rumit, tapi saya mencoba untuk tetap baik-baik saja, mencoba untuk tetap tenang dan menjalani kehidupan ini. Tidak ada orang lain mungkin hanya pegangan untuk kita untuk kita minta pendapatnya, karena ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengerti dan tidak. Setiap orang berbeda jika kita minta pendapatnya gitu. Tapi dari beberapa orang tersebut yang kita minta pendapatnya juga kita rasapi bahwa ternyata yang harus kita ambil ini keputusan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti itu. Ya, tidak banyak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.